Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syed Sabiqul Wakar dengan nomor induk mahasiswa 14012133397 dari kelas MI 4512 yang pada kesempatan kali ini akan membawakan serta menjelaskan tugas besar pendidikan agama dan etika dengan materi urgensi agama Islam. Adapun pokok-pokok yang akan saya bahas, yang pertama adalah makna agama, yang kedua adalah ragam dan sifat agama, yang ketiga adalah ruang lingkup agama Islam, yang keempat peran dan fungsi agama, dan yang terakhir adalah Islam sebagai hidayah. Poin pertama adalah makna agama yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu menurut etimologi dan menurut istilah. Menurut etimologi atau bahasa yang berarti sama dengan tidak, agama sama dengan pergi, yang dapat disimpulkan agama berarti tidak pergi atau tetap di tempat yang diwarisi secara turun-temurun. Dalam bahasa Arab yaitu ad-din merupakan keyakinan tentang suatu zat ketuhanan ilahiyah yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah. Sedangkan menurut istilah, yaitu makna agama adalah seperangkat aturan dan peraturan atau suatu sistem keyakinan yang dianut berdasarkan KBBI. Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan keperibadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan agama dalam perspektif Islam, ada konsep menurut Al-Quran, yaitu agama Islam adalah suatu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Segala aturan pelaksanaannya secara benar sebagai amalan solih bagi orang-orang yang mukmin. Agama yang merupakan peraturan Allah dan Rasul-Nya tersebut mendorong jiwa seorang yang punya akal pikiran yang sehat memegang teguh dan menjalankan segala peraturan itu berdasarkan kehendak dan keinginannya sendiri guna untuk mencapai keselamatan kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sedangkan menurut bahasa, Islam menurut bahasa berasal dari kata aslamu, yuslimu, dan islaman yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah makna yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung yang ditujukan kepada umat manusia di tengah perantara Nabi. Poin kedua adalah ragam agama. Jenis atau ragam dari agama antara lain ada tiga, yaitu agama langit, agama bumi, agama langit ke bumi, atau syirik. Dalam ajaran Islam, patokan dari keberadaan agama itu sendiri berdasarkan ilmu dan persepsi. Dalam menganut agama Islam harus dalam kafah. Poin kedua adalah sifat agama. Sifat agama dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bersifat kebangsaan, yang bermakna bahwa agama identik dengan suatu bangsa atau ras tertentu di mana penganutnya mengklaim bahwa agama tersebut hanya dari golongannya saja, sehingga bangsa lain tidak harus menjadi pengikutnya. Yang kedua adalah bersifat mendunia, yaitu eksistensi dari agama itu sendiri yang beranggapan bahwa agama tersebut untuk diajarkan ke seluruh dunia yang disebarkan melalui bangsa di dunia. Lalu ada poin ketiga, yaitu ruang lingkup agama Islam. Diketahui bahwa eksistensi agama Islam itu sendiri terdiri atas ruang lingkup yang jelas seperti dari akidah, syariat, dan akhlak. Poin keempat, peran agama Islam. Yang pertama, sebagai sumber informasi, Islam merupakan ilmu pengetahuan yang lengkap isinya dan tidak mengada-ada. Yang kedua, sebagai sumber konfirmasi, Islam sebagai penyeimbang kondisi psikis dan sebagai rambu-rambu petunjuk. Dan ketiga, sebagai sumber kendali, Islam berperan untuk mengendalikan hawa nafsu serta sebagai pendorong untuk menguatkan. Dan yang keempat, sebagai sumber solusi, Islam sebagai sarana problem solving yang jelas terhadap permasalahan yang ada secara dinamis di masa lalu maupun masa saat ini yang berlaku sepanjang hidup umat manusia. Yang keempat, fungsi agama Islam. Yang pertama ada fungsi pendidikan, yaitu Islam terdiri atas ilmu yang sangat luas sehingga mampu menjadi pedoman untuk manusia untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, fungsi sosial, Islam yang lengkap, yang tanggap, menanggapi atau menyikapi masalah-masalah yang berkembang di lingkungan sosial. Ketiga, sebagai fungsi keselamatan, jalan mudah untuk umat yang berhubungan dengan langsung dengan Tuhan, agar dapat memohon keselamatannya di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, fungsi pertahanan, Islam sebagai petunjuk atas kebenaran, karena agama sumber informasi tentang masalah dan memberikan bimbingan rohani untuk manusia. Yang kelima, Islam fungsi perdamaian, karena ajaran Islam yang mengutamakan perilaku baik, saling menghormati, dan saling menyayangi. Dan yang keenam, fungsi untuk manusia, memelihara kehidupan dari manusia dengan cara seperti memberikan pandangan dunia, menjawab persoalan yang tidak mampu dijawab manusia, memberikan rasa bersamaan, dan fungsi sosial. Poin kelima adalah Islam sebagai hidayah. Pentingnya sebuah hidayah, maka sesungguhnya hidayah menjadi penolong kita untuk berada pada jalan kebaikan tatkala kita terlena dengan dunia.
dan hidayah sebagai petunjuk kita menyelami ajaran agama Islam yang luas dan mendalam agar keimanan dan ketakwaan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembagian hidayah, yang pertama adalah hidayah ghariziyah, yang kedua hidayah hissiyah, yang ketiga hidayah akliyah, dan yang keempat adalah hidayah diniyah. Sesungguhnya agama di sisi Allah, ialah Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka berilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayat ini menegaskan tentang kebenaran Islam yang pada intinya mengajarkan tentang tauhid. Sesungguhnya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah ialah agama Islam. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.